Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, NIM 0566307775, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Kota Batam Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Berikut hasilnya. Langkah pertama, kita buka jendela Windows, kemudian kita klik di pencarian Command Prompt atau disingkat dengan CO juga boleh. Nah, setelah tampilannya keluar, jangan lupa layarnya kita besarkan terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya, langkah yang pertama itu ketik CD. Itu untuk melihat posisi yang aktif di CMD. Nah, untuk yang kedua itu kita ketik CLS. Ini berfungsi untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar. Nah, setelah layarnya semuanya bersih ya. Untuk yang ketiga kita ketik CLS flash tanda tanya. Itu berfungsi untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Untuk yang keempat itu dir slash tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory, menunjukkan isi folder. Tuh, kelihatan ya teman-teman bagaimana hasil tampilannya. Untuk langkah kelima kita ketik ipconfig. Nah, ipconfig ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Langkah yang keenam kita ketik ipconfig/all. Seperti di layar, ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default. Di sini, ipconfig/all memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Untuk langkah yang ketujuh, kita ketik ipconfig/tanda tanya. Seperti di layar, ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Untuk langkah yang ke-8 ya teman-teman, itu kita ketik ipconfig/release. Pada bagian ini, konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, untuk yang langkah ke-9 itu kita ketik ipconfig/renew. Ini digunakan untuk mendapatkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Nah, untuk langkah yang ke-10 itu kita ketik ipconfig/display DNS. Ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi ya. Untuk langkah yang ke-11 teman-teman, kita akan ketikkan ipconfig/flush DNS. Nah, di sini setelah kita tekan enter, kita tunggu sampai perintahnya successfully. Kita lanjut ke langkah ke nomor 12, itu kita ketik ipconfig/register DNS. Ini digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Untuk langkah yang ke-13, kemudian kita ketikkan ping/tanda tanya. Di sini saya coba menggantikan dengan google.com seperti yang terlihat di layar komputer ya. Ketika kita ketikkan google.com tadi, maka akan keluar yang namanya TTL atau time to live. Tuh, seperti arah kursor ya teman-teman.
Untuk langkah yang ke-14 itu kita ketikkan netstart. Nah, netstart ini berfungsi untuk menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Baik, kita lanjut lagi ke nomor 15, yaitu kita ketikkan trachart. Trachart ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Untuk langkah yang ke-16, kemudian kita ketikkan itu pathping, PATHPING. Ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan trachart. Nah, di sini itu ada kode-kode, itu ada N, H, W, P, Q, P, dan R, seperti terlihat di layar komputer. Untuk selanjutnya yaitu ke nomor 17, NS lookup. Kita ketikkan di layar komputer ya teman-teman. NS LOOKUP. NS lookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS ya. NETSH ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, di sini terlihat seperti di gambar. Untuk selanjutnya di langkah ke-19 itu ada route, digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Dan yang terakhir itu ada net. Nah, net ini akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Oke, baiklah, sampai di sini dulu tugas 2 praktikum saya di mata kuliah Jaringan Komputer MSIM 4204 Universitas Terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.